Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini kita bakalan ngebahas materi tentang pseudocode dari mata kuliah algoritma dan struktur data teori. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Amelia Reski, NPM saya 227102078. Saya dari kelas 1C, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah algoritma dan struktur data teori, materi pseudocode, dosen pengampu Bapak Mizan El Khairi Kesuma MTI. Jadi teman-teman, apa sih itu pseudocode? Jadi pseudocode itu adalah istilah dalam pemrograman untuk menuliskan sebuah sinteks, statement, algoritma, dan lainnya dalam bahasa yang mudah bisa dipahami oleh manusia. Sederhananya itu pseudocode itu merupakan bentuk representasi dari kode yang nantinya dengan versi yang human readable, bukan yang computer readable. Kemudian apa sih tujuan dan fungsi dari pseudocode ini? Yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman dari pendekatan apapun, dan hal ini juga merupakan salah satu cara untuk menjelaskan apa yang kita inginkan dan juga melatih logika dalam pemrograman. Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan secara detail tentang apa yang harus dilakukan setiap baris dari sebuah kode yang akan dibuat nantinya, sehingga membuat fase penulisan kode itu lebih mudah bagi seorang programmer. Kemudian yang ketiga itu bertindak seperti penghubung antara program yang kita buat dengan logika pemrograman. Selain itu juga digunakan sebagai dokumentasi kasar sehingga kode dari pemrograman tersebut itu yang dibuat dapat dengan mudah dipahami oleh orang lain. Kemudian sebagai contohnya, misalnya kita ingin membuat sebuah program untuk mendeteksi apakah sebuah angka yang dimasukkan itu pengguna termasuk genap ataupun ganjil. Memang tidak ada standar khusus dalam penulisan pseudocode, namun kita tetap harus membuatnya sederhana dan juga mudah dipahami. Baik, langkah-langkahnya itu seperti yang pertama, kita tuh mendefinisikan dulu tujuan dari programnya. Kemudian dalam contoh ini berarti kita tuh tadi akan membuat program untuk mendeteksi angka genap dan ganjil berdasarkan input penggunanya. Kemudian yang kedua itu periksa dulu elemen apa saja yang ada dalam pemrogramannya. Dalam program deteksi angka ganjil dan genap itu terdapat setidaknya dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu input dari user dan kondisi pengecekan angkanya. Kemudian yang ketiga, selanjutnya kita langsung menyusun pseudocode-nya. Kemudian apa sih ciri-ciri pseudocode? Meskipun pseudocode ini tidak ditulis dalam bahasa pemrograman, namun masih ada kata kunci yang digunakan dan merujuk pada konsep perkodean seperti if, else, dan juga then. Dan penulisan pseudocode ini juga tidak memiliki aturan pasti namun harus logis. Nah, berikut ini ciri-ciri dari pseudocode. Yang pertama yaitu pseudocode itu merupakan sebuah tanda, notasi, kode yang mirip dan juga merupakan penjelasan untuk cara penyelesaian suatu masalah. Yang kedua, pseudocode juga sering digunakan para penggunanya untuk menulis suatu algoritma dari suatu permasalahan. Kemudian yang ketiga, pseudocode ini berisi step-step atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah seperti halnya algoritma, akan tetapi bentuk dari masalahnya itu sedikit berbeda dari algoritma. Kemudian yang keempat, pseudocode ini tidak memiliki aturan baku yang mengikat penggunanya. Yang kelima, pseudocode ini merupakan bahasa yang mirip dengan bahasa pemrograman, akan tetapi pseudocode ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami secara universal dan juga lebih ringkas daripada algoritma. Kemudian struktur pseudocode ini umumnya dalam penulisan pseudocode ini dibagi ke dalam 3 struktur bagian. Yang pertama itu ada judul. Umumnya pada bagian judul ini diawali dengan penulisan program yang kemudian diikuti oleh nama algoritmanya. Kemudian yang kedua ada deklarasi. Bagian ini adalah variabel yang dimiliki oleh algoritma dideklarasikan
Variabel ini dapat berupa bilangan bulat, bilangan pecahan, karakter, boolean, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu algoritma. Ini adalah bagian yang berisikan sekumpulan perintah algoritma, dapat berupa perulangan, kondisional, ataupun runtutan. Untuk mengetahui bagian-bagian struktur dari psikode, teman-teman semua bisa lihat langsung di gambarnya. Yang judul itu ada program hitung luas segitiga, itu merupakan judulnya. Kemudian ada deklarasi variabel luas alas tinggi sama dengan titik 2 integer. Kemudian ada deskripsi atau algoritmanya. Nah, untuk contoh dari pseudocode ini menghitung luas persegi panjang. Dalam hal ini kita juga dapat membuat pseudocode menghitung luas persegi. Rumus luas persegi panjang itu kan adalah L sama dengan P kali L, sedangkan rumus kelilingnya adalah K sama dengan 2 kali P kali L. Kemudian dalam algoritma pseudocode itu menghitung luas persegi panjang, maka panjang dan lebarnya diinput dan luasnya ditampilkan. Untuk bentuknya teman-teman bisa langsung lihat di gambar. Itu ada program hitung luas segi panjang dengan deklarasi variabel panjang, lebar, kemudian luas. Algoritmanya read panjang, read lebar, kemudian luas untuk menampilkan panjang kali lebar, pattern hasil atau luasnya. Jadi teman-teman, hanya itu yang dapat saya jelaskan untuk di video kali ini tentang pseudocode. Mungkin ada kesalahan kata atau pengucapan yang kurang tepat, saya minta maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.